But that make me. Film akan berfokus pada seorang pria bernama Peter yang memiliki seorang istri. Peter dan sang istri baru saja pindah rumah untuk melupakan mimpi buruk akibat kejadian sedih yang mereka alami. Terlepas dari masalah pribadinya, Peter yang merupakan seorang psikiater ini tetap harus menjalankan tugasnya untuk mengatasi masalah orang lain. Hari itu Peter menerima seorang pasien tua bernama Felix. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Peter ajukan, Felix sepertinya berpikir hidup di masa lalu. Felix memberitahu kalau dia bekerja di sebuah bangunan yang sebenarnya sudah ditutup puluhan tahun silam. Ia bahkan menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat sekarang adalah Ronald Reagan. Menurut Felix, mereka kini berada di tahun 1987. Dengan begini, Peter mendiagnosis Felix menderita amnesia. Felix lantas bertanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Dan Peter menjawab, mereka bertemu minggu lalu. Setelah melayani Felix, Peter menemui mantan dosen sekaligus mentornya yang bernama Duncan di sebuah universitas. Dari pembicaraan mereka diketahui bahwa Duncan lah yang merekomendasikan pasien-pasien baru itu kepada Peter, termasuk Felix tadi. Terungkap pula, Peter dan istrinya kehilangan putri cantik mereka yang bernama Evie sekitar setahun yang lalu. Dalam ingatan Peter, Evie meninggal akibat tertabrak sebuah truk ketika dirinya yang seharusnya mengawasi Evie teralihkan oleh sesuatu. Hanya saja satu-satunya hal yang Peter ingat adalah dia melihat ke dalam toko sebelum truk menabrak Evie. Hari-hari berikutnya Peter habiskan dengan merawat pasien-pasien berbeda yang direkomendasikan oleh Duncan. Masalah pribadinya terkadang menyebabkan Peter melamun, hingga suara salah satu pasien menyela lamunannya. Pasien bernama Erika mengaku sering diabaikan oleh orang-orang, termasuk oleh anaknya yang bernama Benny, sehingga terkadang merasa dirinya tak terlihat. Menurut Erika, Benny adalah nama panggilan untuk putrinya. Pada malam hari Peter menerima pasien terakhir, yaitu seorang gadis remaja bertudung yang memegang boneka. Dikarenakan gadis ini tidak mau berbicara dan datang tanpa orang tuanya, maka Peter meminta apapun yang dia bawa agar dapat mengetahui identitasnya. Gadis ini kemudian menyerahkan sebuah tiket kereta berlangganan yang bertuliskan namanya, yaitu Elizabeth Valentine. Manakala Peter meminta Elizabeth untuk menulis, tiba-tiba pensil yang ada di atas meja mulai bergetar. Tapi rupanya getaran itu hanya disebabkan oleh kereta yang lewat. Melihat ketakutan Elizabeth, maka Peter segera menutup tirai. Namun saat dia berbalik, Elizabeth sudah menghilang. Lalu di kertas yang ada di atas meja tertulis angka acak, yaitu 12787. Saat hendak pulang, Peter menemukan boneka milik Elizabeth yang tergeletak di depan ruang kerjanya. Yang membuat Peter lebih heran, Elizabeth sudah berada di dalam ruang kerjanya, padahal sebelumnya pintu sudah dia kunci. Menyadari Elizabeth yang menatap keluar jendela dengan ekspresi takut, Peter mencoba bertanya apa yang dia lihat. Tapi tiba-tiba Elizabeth mengalami sesak nafas seolah tercekik dan segera tumbang. Akibat hal ini, dengan cepat Peter menggendong Elizabeth ke sofa dan mengambil obat di mejanya. Sayang entah bagaimana Elizabeth sudah menghilang. Kejadian aneh tersebut memaksa Peter untuk membawa boneka milik Elizabeth kepada Duncan dan menceritakan semuanya. Namun menurut Duncan, kejadian itu hanya hayalan Peter, sedangkan boneka tersebut kemungkinan milik mendiang putrinya. Duncan lalu meminta Peter untuk menyebutkan inisial dari Elizabeth Valentine. Dan hal ini sontak membuat Peter tersentak, lantaran menyadari kalau inisial gadis itu sama dengan nama putrinya yang telah meninggal, yaitu Evie. Setelah pertemuan itu, Peter kembali ke kantornya untuk memeriksa berkas milik Elizabeth yang dia diagnosa mengalami trauma. Namun Peter masih belum menemukan jawaban atas angka acak yang Elizabeth tulis di kertas. Ketika membuka laci, Peter menemukan tiket kereta berlangganan milik Elizabeth sebelumnya. Penemuan ini membuat Peter semakin heran bagaimana tiket tersebut bisa berada di lacinya. Saat pulang, Peter tertidur di dalam kereta. Tapi ketika membuka matanya, Peter tersentak mendapati Erika yang telah duduk tepat di hadapannya.
Erika berkata bahwa Peter telah melewatkan stasiun pemberhentiannya sebelum tiba-tiba lampu menjadi padam. Dan sejurus kemudian, tapi dalam sekejap penampakan menyeramkan sekaligus sosok Erika tadi menghilang. Hanya saja setelah turun dari kereta, Peter kembali melihat penampakan sosok Erika yang menakutkan sedang melayang di udara. Keesokan hari, Peter mulai mencari informasi tentang Elizabeth Valentine dan menemukan bahwa sertifikat kematian telah dibuat untuknya. Tidak hanya itu, Peter juga menemukan data kalau semua pasien yang dia rawat dalam beberapa hari terakhir sudah meninggal, termasuk Erika dan Felix. Yang lebih mengejutkan, mereka semua meninggal pada waktu yang sama, yaitu tanggal 12 Juli 1987. Dengan begini Peter menyadari angka acak yang Elizabeth tuliskan adalah tanggal kematian tersebut. Selang beberapa saat, sebuah kereta berhenti di luar jendela Peter, di mana dia melihat semua pasien yang kini telah dia pastikan meninggal sedang menatap ke arahnya. Dengan membawa masalah tersebut, Peter kembali menemui Duncan. Dia juga menunjukkan daftar pasien yang seharusnya telah meninggal itu kepada Duncan. Duncan bertanya, apakah tanggal tersebut berarti sesuatu? Sayang, Peter sama sekali tidak dapat mengingatnya. Peter awalnya berpikir hanya sedang berhalusinasi, tetapi faktanya Duncan-lah yang merujuk semua pasien tersebut kepadanya. Namun ketika Peter menatap cermin, dia pun menyadari kalau sebenarnya Duncan juga tidak ada. Merasa semakin penasaran, Peter melanjutkan penyelidikannya untuk mencoba menemukan hubungan antara semua pasien itu. Setelah mencocokkan lokasi mereka, Peter menemukan bahwa mereka semua berakhir di Falls Creek, yaitu stasiun kendali kereta api tempat dia dibesarkan. Dengan pengetahuan ini, Peter pergi seorang diri menggunakan kereta untuk menuju ke kampung halamannya. Tujuan pertama yang Peter datangi adalah rumah ayahnya. Ayah Peter yang bernama Bill tampak menyambutnya dengan dingin. Bill mengira telah terjadi masalah dengan keluarga Peter karena kedatangannya yang mendadak tanpa kehadiran istrinya. Namun Peter hanya menanggapinya dengan bercanda. Peter kemudian pergi ke kamar lamanya dan membuka pintu lemari untuk mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dari kotak itu, Peter mengambil potongan koran lama yang selama ini ia sembunyikan. Pada malam hari, Peter pergi ke sebuah bar di mana dia menghampiri teman masa kecilnya yang bernama Barry. Barry yang mengetahui bahwa Peter kehilangan putrinya pun mengucapkan bela sungkawa. Peter lantas mengungkapkan niatnya untuk membicarakan tentang apa yang terjadi pada tahun 1987. Namun Barry mengingatkan mereka telah berjanji untuk tidak akan pernah membahas hal itu lagi. Hanya saja Peter memberitahu bahwa kematian putrinya yang membuat dia merasa bersalah juga menyebabkan dia selalu memikirkan kematian orang-orang di tahun tersebut. Peter mencoba menjelaskan kepada Barry kalau dirinya telah melihat hantu. Sayang, ucapan ini justru membuat Barry marah dan langsung meninggalkannya. Pada waktu yang sama, Bill memasuki kamar Peter dan menemukan potongan koran yang Peter tinggalkan di atas ranjangnya. Rupanya koran itu berisi berita tentang kematian 47 orang penumpang kereta di tahun 1987. Sementara itu, Peter yang berjalan di atas rel kereta api melihat dua orang remaja tengah bersepeda. Ternyata dua remaja ini adalah Peter dan Barry yang masih berusia 14 tahun. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengintip pasangan yang bermesraan. Setelah meninggalkan sepeda di atas rel kereta, mereka segera bersembunyi di balik batu dan melihat sebuah mobil yang berhenti di kejauhan. Selang beberapa saat mereka mendengar jeritan seorang wanita dari mobil itu. Tapi perhatian keduanya teralihkan ketika terdengar pula suara klakson kereta, sehingga bergegas berlari menuju sepeda yang mereka tinggalkan di atas rel. Nah, supaya mereka sia-sia. Peter muda lalu mendekati bangkai kereta yang mengalami kecelakaan itu. Di sana terlihat bahwa para korban merupakan pasien yang Peter rawat baru-baru ini, termasuk Erika dan Felix. Ternyata di dalam kereta, Peter juga melihat tubuh Elizabeth yang menggunakan tudung, persis seperti yang dia temui belakangan ini. Sejurus kemudian sebuah kereta melintas, membuyarkan semua penglihatan Peter tadi.
Tapi ketika Peter hendak meninggalkan stasiun kereta, Elizabeth menampakkan dirinya. Namun tiba-tiba sosok Felix yang mengerikan mendekati Peter. Hanya saja penampakan itu menghilang setelah darah Felix menetes ke wajahnya. Selang beberapa waktu di rumah, Peter terbangun akibat ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Dan ketika diperhatikan, beruntung penampakan Elizabeth yang sangat mengerikan itu hanya mimpi yang membangunkan Peter di pagi hari. Penampakan dan mimpi buruk yang terus menghantui akhirnya memaksa Peter untuk pergi ke kantor polisi guna membuat pengakuan. Di hadapan polisi bernama Barbara, Peter masih berbohong dengan mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang terlibat. Barbara lantas bertanya, apakah Peter pernah mengakui hal tersebut kepada ayahnya yang kala itu adalah seorang sersan polisi. Tapi Peter menjawab tidak. Ketika Barbara tiba-tiba meminta waktu untuk menenangkan diri, Peter melihat foto Erika bersama Barbara yang masih kecil, mengungkapkan kalau Barbara adalah putri dari Erika. Alhasil saat Barbara kembali ke meja, Peter langsung meminta maaf. Hanya saja Barbara berkata bahwa dia menghargai kejujuran Peter dan akan mengajukan laporan resmi. Menurut Barbara, Peter tidak akan mendapat tuntutan apa-apa karena saat itu dia masih remaja. Barbara kemudian memberitahu kalau setelah kecelakaan itu ayah Peter mengundangnya ke rumah dan memperlakukannya dengan sangat baik, sehingga itulah sebabnya dia memutuskan untuk menjadi polisi. I think it was after that I wanted to be a cop. Saat di rumah, Peter mendengar suara dari kamarnya, jadi dia pergi untuk memeriksa. Di sana dia melihat pintu lemari yang bergerak-gerak, namun tidak ada siapa-siapa di dalam lemari itu. Hanya saja ketika Peter masuk, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Dan tak lama setelah itu, sosok Elizabeth yang melompat ini langsung mencekiknya hingga pingsan. Selang beberapa saat, Peter siuman setelah sosok Duncan mengarahkan senter ke wajahnya. Duncan berkata bahwa mereka adalah hantu-hantu Peter, dan Peterlah yang selama ini menahan mereka. Mendengarnya, Peter memberitahu kalau dia telah mengakui semuanya kepada polisi. Tetapi Duncan malah bertanya mengapa mereka masih ada di sana. Duncan mencoba membuka pikiran Peter dengan mengatakan bahwa dua sepeda kecil tidak mungkin membuat kereta tergelincir. Menurut Duncan, beberapa kenangan memang tidak bisa diterima dan manusia akan melakukan apapun untuk melupakannya. Seperti Peter yang bahkan tidak dapat mengingat bagaimana putrinya meninggal. Kalimat ini membawa pikiran Peter kembali ke hari kematian Ivy. Jadi kala itu perhatian Peter teralihkan oleh stasiun kereta mainan di sebuah toko, di mana matanya tertuju pada mainan bilik sinyal yang ada di dekat rel kereta. Ingatan tersebut akhirnya membuat Peter terbangun. Di waktu yang sama, Barbara sedang memeriksa berkas kasus kecelakaan kereta api tahun 1987. Pada salah satu gambar, dia melihat Bill sedang melakukan pekerjaannya, di mana ternyata Peter muda juga ada di TKP. Kemudian pada hari itu, Peter kembali mendatangi rel kereta dan berusaha mengingat peristiwa yang sebenarnya terjadi di tahun 1987. Dalam ingatannya, Barry berlari meninggalkannya. Tapi saat Peter mencoba mengikuti Barry, entah mengapa dia malah sampai di dekat bilik sinyal dan sempat melihat tangan menarik tuas kendali di bilik sinyal tersebut. Penasaran dengan ingatan ini, secara perlahan Peter mendatangi bilik sinyal yang sama dan begitu terkejut melihat Barry tergantung tak bernyawa di langit-langit. Setelah mendapat laporan atas penemuan itu, para polisi pun berdatangan ke TKP. Peter yang tidak punya pilihan akhirnya mengaku kepada Barbara bahwa Barry juga meninggalkan sepedanya di rel kereta. Hal ini menyiratkan kalau Barry takut masuk penjara karena berpikir Peter melibatkannya. Jadi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu di dalam bilik sinyal, seorang polisi menemukan sebuah lencana. Selang beberapa waktu di rumah, Peter melihat kembali potongan koran yang ia simpan. Di situ dia baru mengetahui kalau Elizabeth sebenarnya dilaporkan hilang sebelum kecelakaan kereta terjadi. Kabar ini memaksa Peter untuk mencoba mengingat lagi kejadian di malam itu. Ternyata malam itu, dia yang berniat mengikuti Barry
malah mengikuti Elizabeth yang berlari entah dari mana. Ingatan ini sontak menyadarkan Peter akan sesuatu sehingga bergegas pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, petugas yang menemukan lencana di bilik sinyal menyerahkannya kepada Barbara. Berdasarkan kondisinya, petugas tersebut berasumsi bahwa lencana itu sudah lama berada di sana. Bersamaan dengan itu Peter tiba di kantor polisi. Peter memberikan potongan koran yang berisi informasi tentang Elizabeth kepada Barbara. Menurutnya Elizabeth tidak ada di kereta karena dia ingat melihat Elizabeth berlari keluar dari mobil sebelum kecelakaan kereta terjadi. Mendengar itu Barbara bertanya bagaimana Peter tahu seperti apa rupa Elizabeth. Jadi Peter mencoba menjelaskan bahwa dia melihat hantu para korban kecelakaan itu dan meminta Barbara untuk membantunya. Menyadari Barbara yang tidak mempercayainya, maka Peter pun mendeskripsikan tentang Erika yang memiliki aksen Inggris dan memanggil Barbara sebagai Benny. Kendati deskripsi itu sama persis seperti ibunya, Barbara malah menganggap Peter sedang mempermainkannya. Jadi Barbara meminta Peter pulang dan melupakan apa yang baru saja dia ucapkan. Tatkala Peter memasuki mobil, dia lagi-lagi menemukan boneka milik Elizabeth tergeletak di kursi penumpang. Alhasil Peter memutuskan untuk berkendara ke hutan tempat dia pernah melihat Elizabeth. Begitu sampai di tepi hutan, Peter berbicara kepada boneka itu seolah meminta diberikan petunjuk. Dan ketika Peter menyebut nama Elizabeth, tiba-tiba Elizabeth Valentine. tepat setelah telapak tangan misterius itu menghantam jendela mobilnya, Peter melihat Elizabeth berdiri di depan mobil dan memberi isyarat padanya untuk ikut. Tanpa ada pilihan, Peter pun menuruti permintaan Elizabeth. Di kantor polisi, Barbara membandingkan lencana yang diberikan oleh petugas sebelumnya dengan nama sekolah Elizabeth dari koran yang ditinggalkan oleh Peter. Di situ dia menyadari kalau lencana itu adalah milik Elizabeth. Hal ini membuatnya berpikir Peter mengatakan yang sebenarnya, yaitu Elizabeth memang tidak berada di kereta sebelum kecelakaan terjadi. Oleh karenanya Barbara segera mencari berkas kasus penculikan Elizabeth dan menemukan bahwa kasusnya telah ditutup tanpa ada penjelasan bagaimana ia diculik. Sementara itu, Peter mengikuti Elizabeth hingga sampai ke bilik sinyal sebelumnya. Pada waktu yang sama Barbara berkunjung ke rumah Bill dan memohon izin untuk berbicara dengannya. Barbara memberitahu bahwa dia membongkar laporan lama Bill perihal kecelakaan kereta dan ingin mengklarifikasi beberapa hal. Sebagai pensiunan polisi, Bill mengingatkan negara tidak bisa menuntut seseorang atas kasus pembunuhan 4 tahun setelah kejadian. Sedangkan peristiwa yang baru diakui oleh Peter sebagai pembunuhan itu telah berlalu selama 20 tahun. Tapi menurut Barbara, kecelakaan itu terjadi bukan karena dua sepeda yang secara tidak sengaja tertinggal di jalur kereta, seperti pengakuan Peter. Barbara kemudian membaca berkas kasus kecelakaan tersebut, di mana Bill menyatakan bahwa dia menerima panggilan di kantor polisi dan segera pergi ke TKP. Hanya saja sepengetahuan Barbara, satu-satunya jalan yang tersedia saat itu tidak mungkin untuk dilewati oleh mobil karena terhalang reruntuhan kereta. Dan kalau kita ingat, Barbara sempat menemukan foto Peter muda yang berdiri di dekat mobil Bill yang ada di TKP. Jadi Barbara menyimpulkan, satu-satunya penjelasan bagaimana mobil Bill bisa sampai di TKP, yaitu bila mobil itu sudah ada di sana sebelum kecelakaan. Barbara juga menunjukkan lencana yang mereka temukan di bilik sinyal kepada Bill. Dan yakin itu adalah milik Elizabeth, gadis sekolah yang dikabarkan hilang. Kala itu Bill bertanggung jawab atas kasus penculikan Elizabeth, tapi dia menutup kasus tersebut setelah menemukan mayat Elizabeth di reruntuhan kereta. Dari semua mayat yang ditemukan, tim forensik tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian Elizabeth. Barbara berpendapat bahwa Peter melihat sesuatu malam itu dan merasa Bill tahu apa yang Peter lihat. Sementara di bilik sinyal, Peter akhirnya ingat persis bagaimana peristiwa di malam itu. Dia melihat Elizabeth berlari keluar dari mobil. Ketika mendengar jeritan Elizabeth dari bilik sinyal, Peter mudah bergegas memeriksanya. Yang membuatnya ngeri, Peter melihat Elizabeth dicekik dan digagahi dari belakang oleh ayahnya. Elizabeth yang berusaha mempertahankan diri akhirnya tidak sengaja menarik tuas yang menyebabkan jalur kereta berubah, sehingga kereta yang melintas pun tergelincir. Setelah puas menggagahi Elizabeth, Bill menghabisinya.
dan meletakkan tubuhnya di reruntuhan kereta. Hanya saja Bill tidak menyadari kalau Peter mudah melihat semuanya terjadi. Di rumah Bill, Barbara berkata akan menunggu Peter, jadi Bill menawarkannya secangkir teh lagi. Barbara yang merasa Bill akan melakukan sesuatu segera menyiapkan senjatanya. Sayang Bill terlebih dahulu menghajarnya hingga pingsan. Bill kemudian memasukkan mobil Barbara ke garasi dan meletakkan tubuhnya ke dalam bagasi mobil. Selang beberapa saat Peter tiba di rumah dan menemui ayahnya yang berdiri di depan garasi. Peter lantas mengungkapkan bahwa dia mengingat semuanya, termasuk hal yang terjadi pada Elizabeth. Jadi dia meminta Bill untuk membuat pengakuan. Namun Bill langsung menodongkan senjata ke arah Peter dan memerintahkan dia masuk ke garasi. Tak lama setelah itu terdengar jeritan Barbara, sehingga Peter menggunakan kesempatan itu untuk melawan ayahnya. Malang Bill berhasil menghajar Peter dengan sebuah alat hingga pingsan. Keesokan pagi dengan mengendarai mobil Barbara, Bill berkendara melintasi kota membawa keduanya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba bayangan mengerikan dari Elizabeth muncul, sehingga membuat Bill kehilangan kendali. Setelah kecelakaan yang mengakibatkan Peter terlempar keluar dari mobil, Bill mencoba menyalakan mobil yang berhenti di atas rel ini. Sayang mobil itu tidak mau menyala. Di tengah upayanya, Bill melihat semua pintu mobil yang terkunci dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, sosok mengerikan dari Elizabeth kembali muncul di cermin. Sejurus kemudian terdengar suara klakson kereta yang mendekat. Menyadari hal itu, Peter segera meraih senjata ayahnya yang terjatuh dan mulai menembaki mobil untuk memecahkan kaca. Salah satu peluru berhasil membuka bagasi sehingga Barbara bisa segera keluar. Tapi ketika Bill mencoba keluar dari kaca yang berhasil Peter pecahkan, Elizabeth muncul dan menariknya kembali. Lalu dalam kondisi genting Peter berhasil menyelamatkan Barbara. Saat kereta melintas, Peter melihat bayangan semua korban yang perlahan menghilang. Ketika Peter hendak pergi, Elizabeth menampakkan diri untuk yang terakhir kali. Dan sepertinya kini arwahnya sudah tenang untuk melangkah pergi. Beberapa waktu kemudian, Peter duduk di tepi pantai bersama Ivy yang memberinya sebuah kecupan sebelum berjalan ke laut. Dengan begini Ivy juga dapat pergi dalam damai. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.